Baiklah Ibu-ibu, kegiatan kita pada hari ini akan segera kita mulaikan. Kegiatan hari ini akan dibuka dengan doa. Minta kesediaan Ibu Feiba berdoa. Kalau Ibu Feiba belum bersedia, Ibu Masnita aja berdoa. Oke. Untuk membuka presentasi Ibu Melva, mari kita mohon doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan penyusunan modul ajar. Konsep modul ajar. Ada telepon sama Suri, tak keluar suara. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang terakhir, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Jadi komponen modul ajar terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Informasi umum terdiri dari 6 item. Yang pertama adalah identitas modul, kedua kompetensi awal, ketiga profil pelajar Pancasila, dan keempat adalah sarana dan prasarana, dan kelima adalah target belajar. Terakhir adalah modul pembelajaran. Dan kita akan masuk pada kompetensi inti. Dan kompetensi inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan terakhir pengayaan dan remedial. Dan sebagai lampiran terdiri dari 4 poin, yaitu lembaran kerja, bahan bacaan guru, dan peserta didik. Ketiga, glosarium. Terakhir adalah
daftar pustaka. Prinsip pengembangan modul ajar. Selain dari konsep modul ajar, ada juga prinsip pengembangan modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Tiga adalah relevan dan kontekstual. Dan yang keempat adalah berkesinambungan. Konsep modul ajar ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan ada juga tentang proses pengembangan modul ajar. Proses pengembangan modul ajar, yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Pertama, satuan pendidikan. Dan kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ibu-ibu, itulah presentase modul ajar yang bisa saya paparkan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Bu Mei mau bertanya. Ya. Sorry, Silakan, soalnya ada Bu. gangguan di HP ini, tapi kedengaran kan suara? Iya, kedengaran. Iya, Bu, silakan bertanya. Ya, baik, terima kasih Bu Mei. Saya mau Ya. bertanya, identitas modul itu seperti apa? Oke. Terima kasih, Bu Fei. Identitas modul itu adalah informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, baru satuan pendidikan, misalnya kita itu di SDLB, atau ada yang di SMPLB, ada juga yang di SMALB. Kemudian kelas, tergantung kita masuk di kelas berapa. Dan yang terakhir adalah tentang alokasi waktu, di mana penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja kita masing-masing. Kira-kira begitu, Ibu Fei. Ya, baik Bu Mas, Mei, sangat baik. Terima kasih. kemungkinan masih ada yang lain, ibu-ibu yang lain dipersilakan. Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Coba bagaimana prinsip-prinsip modul ajar itu. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu. Prinsip-prinsipnya kita pernah pelajarikan ada 3, yaitu tentang asesmen diagnostik atau asesmen yang kita lakukan sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen formatif, di mana asesmen ini kita lakukan di saat pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya kita memberikan materi kepada siswa, dan saat itu juga kita bisa bertanya kepada siswa. Jadi itulah yang dimaksud dengan asesmen formatif. Ketiga adalah ada asesmen sumatif, di mana asesmen ini kita menilai akhir pembelajaran dari siswa. Misalnya untuk ujian penaikan kelas, di mana di situ menentukan apakah anak ini bisa naik kelas atau tidak. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Mei. Ya, sama-sama Bu. Ya. Masih ada yang lain? Mas, cukup. Cukup. Ya. Kalau sudah cukup, baiklah, kita akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini, dan kegiatan ini akan ditutup oleh Ibu Suri. Baiklah, ibu-ibu, sudah selesai
Ibu Meva menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Maka berakhirlah juga presentasi kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Meva. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Bu Suri yang sudah menutup kegiatan kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu di besok hari dalam kegiatan yang selanjutnya. Sehat semua ya. Ya, harus sehat supaya besok kita bisa bertemu kembali. Oke, sekian Amin. dan terima kasih.